Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri dari SMA 5 Bangko Pusaka Rokan Hilir Riau. Nah, anandaku, apa kabar semuanya? Semoga anandaku selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa anandaku di masa pandemi Covid-19 ini untuk selalu menggunakan masker saat bepergian keluar rumah dan jauhilah keramaian, dan juga untuk selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan tak sehat 5 sempurna. Baiklah anandaku, pada kali ini kita akan bahas materi mengenai trigonometri. Nah, sudah pernah dengar dengan kata-kata trigonometri? Trigonometri erat kaitannya dengan ukuran dan sudut. Ya, jadi bagaimana kita akan memahami materi trigonometri ini di kelas 10 ya, di kelas 10 ini. Nah, kita akan bahas materi ini ya dengan tuntas. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu mampu menjelaskan ukuran sudut dan satuannya. Jadi, awal mula materi trigonometri ini adalah Ananda harus paham bagaimana cara mengukur sudut dan satuannya. Nah, tahukah kamu Gerardo pada tahun 1114 sampai 1187 Masehi adalah seorang sarjana Italia yang menerjemahkan kata Aryabhata ke kata lain, yaitu sinus, yang artinya melengkung atau melingkar. Nah, jadi ukuran sudut itu adalah sudut, dikatakan sebuah benda itu mempunyai sudut, yaitu jika daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis, nah ini dibentuk oleh dua buah sinar garis yang berpotongan. Ini kan kalau kita tarik dia saling berpotongan. Nah, maka kedua sinar garis tersebut disebut kaki sudut, sedangkan titik potongnya disebut titik sudut. Nah, besar sudut diukur menggunakan beberapa satuan. Satuan yang sering kita gunakan menyatakan besar sudut yaitu derajat dan radian. Nah, kaki sudut ya, kalau kita lihat, nah ini dia sudutnya, sudut alfanya. Oke. Nah, sudut pusat sudut alfa itu sama dengan sudut AOB. Jadi alfa ini beradanya di, maaf, alfanya itu beradanya di sini ya. Sini. Oke. Sudut alfa itu sama dengan sudut AOB. Nah, jadi jenis-jenis sudut itu ada banyak macamnya ya. Yang mungkin yang sudah Ananda pelajari dari SD. Yang pertama namanya sudut lancip. Nah, lancip berarti dia antara A-nya, alfanya itu besar dari 0 dan kecil dari 90. Berarti ini dia ya. Yang kedua ada namanya sudut tumpul. Sudut tumpul berarti antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, ini sudut tumpul. Dan yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Berarti alfanya sama dengan 90 derajat. Nah, kita coba ya contoh. Nah, ini sudut 45. Nah, sudut 45 itu akan koterminal dengan sudut 405. Jadi, sudut 45 kan ini. Arti sudut 405 itu nilainya akan sama dengan sudut 45. Ya, 45 itu didapat 405 itu didapati dari 45 derajat ditambah 360 derajat. Dan sudut 45 tadi akan sama nilainya dengan sudut negatif dari negatif 315. Nah, sudut 45 ini akan sama nilai dengan sudut negatif dari sudut yang ini. Ya, tapi sudut negatifnya. Ya, dapatnya di mana? 45 derajat kurang 360 derajat, yaitu negatif 315 derajat. Nah, kita lanjut tadi derajat ya, sekarang radian. Satu radian itu didefinisikan sebagai besaran yang ditunjukkan dari suatu ruas garis sepanjang satu. Nah, diputar berpangkal dari ujung pertama, sehingga perjalanan putaran ujung kedua berupa suatu busur lingkaran sepanjang 1. Seperti apa bentuknya? Perhatikan. Ini ada sudut AOB ya. Tetanya, nah itu dia. Kita lihat ya, OA itu sama dengan AB. Atau sudut AOB itu sama dengan 1 radian ya.
ini bukan 1 senti, artinya itu panjang satu putar berpangkal dari ujung pertama ini. Oke, nah theta sama dengan S per R. S nya itu panjang busur, R nya itu jari-jari lingkaran. Nah, sudut theta dengan satuan radian. Jadi theta ini dalam satuan radian ya. Keliling suatu lingkaran yang berjari-jari satu adalah 2pi. Nah, jadi ini kalau dia berjari-jarinya 1 cm, maka nilainya adalah 2pi. 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Dan pi radian berarti 180 derajat. Sehingga rumus konversinya dapat kita buat derajat per 180 sama dengan radian per pi. Sehingga 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Ekuivalen dengan nilai 0,0174533 radian. Dan 1 radian itu sama nilai dengan 180 derajat per pi, atau ekuivalen dengan nilainya 57,29578 derajat. Kita coba contoh, berapa satuan radian jika diketahui besar derajat sebuah lingkaran 45 derajat? Maka 1 derajat kan pi per 180 radian, berarti 45 derajat adalah 45 pi per 180 derajat radian, sehingga 45 derajat itu sama dengan 1/4 pi radian. Dan yang kedua soalnya, berapa satuan derajat? Nah, tadi ditanya radian, sekarang derajatnya. Berapa satuan derajat jika diketahui besar radiannya sebuah lingkaran itu 3 radian? Maka 1 radian kan sama dengan 180 derajat pi. Karena 3 radian berarti 3 kali 180 derajat per pi. Jadi hasilnya 540 derajat per pi. Nah, bagaimana Anandaku, sudah paham ya cara mengubah dari derajat ke radian dan radian ke derajat? Semoga Anandaku bisa memahaminya dengan baik, dan silakan diulang-ulang videonya ya untuk lebih memahaminya dengan baik lagi. Nah, di sini ada dua soal ya, berapa satuan radian jika diketahui besar derajat. Ini jika diketahui derajat ditanya radian, dan soal selanjutnya ditanya derajat diketahui radian. Silakan Anandaku coba ya. Percayalah, kamu lebih hebat jika kamu lebih berusaha. Terima kasih. Ibu cukupkan. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.